Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tunji qailaha min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man malaka zatan wa rahilatan tuballighu ila baitillahi wa lam yahuj fala alaihi ay yamut yahudiyan aw nasraniyan. Wa qala an-nabi man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat taufik yang kita rasa. Dengan taufik itu kita mau dan mampu menjalankan kewajiban kita yang Allah perintahkan kepada kita, dan mau meninggalkan serta mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk kita lakukan. Saudara, hari ini adalah Jumat yang pertama di bulan Dzulqa'dah. Ini artinya untuk bangsa Indonesia yang beragama Islam mempersiapkan untuk ibadah yang besar. 1 bulan yang akan datang ada 2 ibadah besar yang akan dijalani oleh umat Islam Indonesia dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia bahkan, yaitu ibadah haji dan ibadah Idul Qurban. 2 ibadah ini adalah ibadah yang berada di bulan Zulhijjah. Tetapi terkadang masih banyak yang salah kaprah dalam memahami kewajiban tentang Idul Adha. Saudara, ada persamaan antara ibadah haji dan ibadah kurban, yakni sama-sama diwajibkan untuk orang yang sudah mampu. Orang untuk mampu untuk beribadah haji, orang diwajibkan untuk beribadah haji itu apabila dia telah masuk kategori mampu. Mampu dalam artian harta yang dipakai untuk menunaikan ibadah haji cukup, bekalnya cukup, badannya sehat, ruhaninya sehat, dan mengetahui manasik perjalanan ibadah haji. Begitu pula ibadah kurban. Ini menurut mazhab Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ibadah kurban ini hukumnya wajib. Sementara menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Tetapi wajib atau sunnah muakkadah bagi orang Islam yang mau berkurban itu adalah orang Islam yang punya kemampuan untuk berkorban. Cuma bedanya kalau haji tadi kategori mampu adalah sehat jasmani dan rohani, punya bekal atau biaya untuk menunaikan ibadah haji serta aman dalam perjalanannya.
Tetapi kalau untuk ibadah kurban ini dikategorikan mampu apabila harta yang dia miliki sudah cukup untuk makan tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dan sisanya masih cukup untuk membeli binatang kurban, maka menurut Imam Hanafi, Maliki, Hambali hukumnya wajib. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Ini yang kemudian harus diluruskan, bahwa salah kalau ada orang berkata ketika ditanya hari ini atau tahun ini berkurban apa tidak, lalu dia menjawab, saya sudah pernah berkurban. Kenapa? Kalau haji memang diwajibkan seumur hidup satu kali, selebihnya itu sunnah. Kata Kanjeng Nabi, al-hajju marrah faman zada fahuwa tatawwu'. Haji itu hanya diwajibkan satu kali dalam seumur hidup. Barang siapa yang berhaji lagi setelah haji, maka hukumnya adalah sunnah. Tetapi kurban tidak seperti itu. Bahkan kata Kanjeng Nabi dalam sebuah hadisnya, ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya diharuskan setiap rumah setiap tahun memotong hewan kurban. Artinya seberapa kali pun Anda berkurban setiap tahun, kalau kategorinya masih mampu, maka menurut Imam Hanafi, Maliki, Hambali masih wajib berkurban. Tapi menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah untuk berkurban. Sekali lagi, kurban ini tidak seperti haji. Jadi kalau haji seumur hidup satu kali, kalau kurban setiap tahun selagi dia terkategorikan sebagai orang yang mampu berkurban, yakni hartanya cukup untuk makan, untuk kebutuhan hidup, untuk tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka kewajiban atau sunnah muakkadah untuk berkorban itu tetap berlaku. Yang ketiga, ada perbedaan antara berkurban dan zakat. Saudara, kita tahu bahwa kalau kita zakat, itu ada istilah amil, orang yang mengelola zakat tersebut. Dan amil itu dapat bagian. Tetapi di dalam hal berkurban tidak ada. Karena sesungguhnya kewajiban kurban itu yang punya binatang yang berkurban, yang memotong binatang kurban tersebut juga yang berkurban, yang mencacah dan membagi-bagikan juga yang berkurban. Maka karena itulah, apabila ada di antara kita yang tidak mampu untuk menjalankan hal seperti itu, nggak mampu memotong sendiri, nggak mampu mencacah sendiri, nggak mampu untuk membagi-bagikan sendiri, lalu menitipkan hewan kurban tersebut kepada panitia yang dibentuk oleh masjid, maka ada negosiasi. Kalau sapi misalnya 150.000, kalau kambing misalnya 75.000, itu sesuatu yang wajar. Kalau tidak, boleh saja tidak membayar apabila antara yang berkurban dengan pelaksana kurban sama-sama ridho. Tetapi dalam jumlah yang banyak, biasanya pelaksanaan kurban itu orang yang berkurban menyerahkan binatang kurbannya kepada pengurus atau panitia dewan kurban, lalu memberikan ongkosnya, bukan diambil dari binatang kurbannya. Kadang-kadang masih ada terjadi di masyarakat yang menyembelih dapat kepala satu. Dan kadang-kadang konyolnya ketika dia mengetahui bahwa yang menyembelih itu dapat kepala satu, sengaja motongnya di leher yang paling pangkal supaya dapat daging yang paling banyak. Ini salah, saudara. Jadi orang yang berkurban jika tidak mampu memotong sendiri, diserahkan kepada pengurus, diserahkan kepada panitia kurban, maka dia memberi ongkos pengelolaan hewan kurban tersebut, bukan diambil dari kepala atau kulit sapinya.